Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Kan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Ayat yang menarik, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Injil Markus bab 8 ayat 29. Siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya itu masih relevan sampai hari ini. Bila sebelumnya para murid mengalami pengajaran Yesus, tinggal bersama Yesus, bersama-sama pergi ke tempat-tempat, menyembuhkan banyak orang dan mengalami mukjizat, sekarang Yesus ingin mengetahui apakah para murid benar-benar mengenalnya. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid belum sadar mengenai maksud pertanyaan Yesus itu sehingga menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Bukankah para murid adalah orang juga dan selalu bersama dengannya? Mengapa belum paham? Terlihat bahwa Yesus sabar kepada para murid. Akhirnya Yesus menegaskan pertanyaannya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Tidak diceritakan apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Namun Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, dan Injil Yohanes bab 6 ayat 68 dalam konteks sedikit berbeda menceritakan bahwa Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Ada murid yang mulai mengerti, tetapi Yesus melarang mereka supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Waktunya belum tiba. Orang-orang belum paham mengenai Mesias, khususnya para murid termasuk Petrus. Terbukti saat Yesus mengajarkan bahwa Anak Manusia, penyebutan lain Mesias, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bukan semesias seperti itu dalam pikiran para murid. Itulah sebabnya Yesus memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Suatu hari anak saya mendapat pelajaran matematika. Ada tugas persamaan yang harus diselesaikan dan meminta nasihat saya. Saya jelaskan cara mengerjakannya, tetapi ia bersikeras bukan itu caranya, karena seharusnya singkat. Kalau melihat contoh, maka saya persilakan ia mengerjakannya sendiri sesuai caranya dan tidak berhasil. Akhirnya minta tolong lagi, maka pelan-pelan saya jelaskan caranya sampai didapatkan hasilnya. Prinsip pengerjaannya sama dengan contoh, tetapi karena persamaan berbeda, maka lebih panjang penyelesaiannya. Dari hal ini, saya belajar bahwa perlu keterbukaan dan sikap menerima orang lain agar dapat mengerti. Murid, terutama Petrus, berpikir lebih tahu mengenai Mesias daripada Yesus. Suatu pemikiran yang salah, karena Yesus yang Mesias pastilah lebih tahu mengenai dirinya. Dalam bacaan-bacaan setelah ini terlihat usaha Yesus agar para murid paham, dan para murid mulai terbuka dan menerima hal itu dengan tetap menjadi murid Yesus. Pada masa ini, saya pun perlu berproses seperti para murid memahami Yesus Mesias. Mungkin akan ada jatuh bangun seperti para murid Yesus dalam bacaan ini, tetapi tetap bertahan sebagai muridnya. Bagaimana dengan Anda? Maukah berproses seperti para murid memahami Yesus Mesias dan tetap bertahan sampai akhir? Marilah berdoa. Bapa, pada hari ini kami mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias Kristus dari Petrus. Semoga itu pun menjadi pendapat kami sampai akhir dan melaksanakan ajaran Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik,
saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan pada hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.